Sejak kapan persisnya Ibu mulai merasakan kenaikan harga plastik ini dan jenis plastik apa yang mengalami kenaikan paling signifikan? Untuk kenaikan plastik ya, itu dimulai semenjak 2 minggu sebelum Lebaran, pas tepatnya bulan Ramadan. Tapi itu kan awalnya kenaikan itu baru beberapa persen, tapi setelah Ramadan kenaikannya mencapai sekitar 85%. Berapa persen rata-rata kenaikan harga plastik yang terjadi saat ini dibandingkan dengan harga normal sebelumnya? Kalau sampai sekarang kenaikannya sekitar 80% dari modal awal plastik. Menurut informasi dari pihak distributor atau agen, apa faktor utama yang menyebabkan harga plastik ini melonjak naik? Kenaikan plastik ini dipicu mungkin karena pertama ya, perang dunia di Timur Tengah. Yang kedua itu adanya pasokan bahan baku yang tidak ada di beberapa perusahaan plastik. Jadi beberapa perusahaan plastik yang mengeluhkan tidak bisa produksi. Bagaimana dampak kenaikan harga ini terhadap omset penjualan dan jumlah pelanggan di toko Ibu sehari-hari? Kalau untuk omset, alhamdulillah kami ya tetap ya, meskipun kadang ada penurunan, tapi dari segi UMKM memang ada keluhan beberapa UMKM tidak bisa berjalan karena kenaikan dari bahan baku, bahan operasional mereka, biaya operasional mereka, terutama plastik, kantong-kantong dan bahan baku seperti makanan pokok tadi. Terakhir, ini adalah pertanyaan, apakah ada keluhan atau komplain yang sering disampaikan oleh para pelanggan sendiri untuk kenaikan harga ini? Kalau untuk komplain mereka cuma ngeluh ya, sehingga mereka ya kebanyakan yang belanja di sini itu UMKM yang menengah. Jadi mereka jual kue basah, jadi banyak yang tidak bisa jualan lagi karena kenaikan dari plastik ini. Yang kedua, memang mereka mengeluhkan karena pertama harga jual kuenya itu tidak bisa dinaikkan, sementara biaya operasional mereka itu meningkat. Jadi mau tak mau mereka kalau tidak jualan penghasilan tidak ada, tapi mau tetap jualan ya keuntungan mereka dapat tidak seperti biasanya. Sudah Ibu pertanyaannya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mendiskusikan hasil penelitian tentang kenaikan harga plastik di Indonesia yang kami analisis menggunakan tradisi fenomenologis. Kami memilih topik ini karena plastik merupakan kebutuhan penting bagi pelaku UMKM, terutama di bidang kuliner dan perdagangan. Nah, mungkin kita bisa mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Menurut kalian, kenapa isu ini menarik untuk diteliti? Kalau menurut saya isu ini menarik karena kenaikan harga plastik. Ternyata tidak hanya berdampak pada pedagang plastik saja, tapi juga mempengaruhi banyak pelaku UMKM. Dari hasil wawancara yang kami lakukan diketahui bahwa banyak pelaku usaha merasa terbebani karena biaya operasional mereka meningkat, padahal mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena takut kehilangan pelanggan. Betul, bahkan berdasarkan hasil wawancara, kenaikan harga plastik ini mulai dirasakan sekitar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, pada saat bulan Ramadan. Awalnya kenaikan harga terjadi secara bertahap, tetapi kemudian meningkat hingga mencapai 85%. Kenaikan yang cukup tinggi dalam waktu singkat. Ini tentunya membuat banyak pelaku usaha terkejut. Nah, saya sempat penasaran juga, sebenarnya apa yang menyebabkan kenaikan harga plastik itu bisa sebesar itu? Karena kalau hanya faktor permintaan saja, rasanya kenaikan tidak akan terlalu signifikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh narasumber dari distributor, ada beberapa faktor penyebab. Salah satunya adalah konflik di kawasan Timur Tengah yang mempengaruhi pasokan bahan baku plastik. Selain itu,
beberapa perusahaan juga mengalami penurunan produksi akibat keterbatasan bahan baku. Akibatnya, jumlah pasokan berkurang sementara permintaan pasar tetap tinggi. Kalau begitu, dampaknya pasti cukup besar ya, terutama bagi pelaku UMKM. Dari hasil penelitian kita juga terlihat bahwa banyak pelaku usaha yang mengalami dilema. Mereka harus melihat antara menaikkan harga jual dan berisiko kehilangan pelanggan atau pertahankan harga. Tetapi keuntungan didapat menjadi jauh lebih sedikit. Iya, bahkan ada beberapa pelaku usaha yang akhirnya mengurangi aktivitas usahanya karena biaya operasional yang terus meningkat. Menurut saya, disinilah kita bisa melihat bahwa kenaikan harga plastik bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga menjadi pengalaman yang mempengaruhi kehidupan dan keberlangsungan usaha mereka. Nah, karena alasan itu, kelompok kita ini gunain tradisi fenomenologis. Jadi, tradisi ini berfokus pada bagaimana seseorang memaknai pengalaman yang mereka alami secara langsung. Jadi, kita nggak hanya melihat data angka atau kenaikan harga, tapi juga mencoba memahami bagaimana pelaku UMKM merasakan dan memaknai kondisi tersebut. Kalau dikaitkan dengan teori fenomenologi, Alfred Kass, pengalaman yang dialami pelaku UMKM menjadi dasar dalam memahami realitas sosial yang terjadi. Dalam pengalaman tersebut, muncul berbagai perasaan seperti kekhawatiran, ketidakpastian, hingga tekanan untuk mempertahankan usaha di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga plastik ini tidak hanya mendapat pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi pengalaman sosial, cara pandang pelaku UMKM terhadap usahanya sendiri. Melalui pendekatan fenomenologis, kita dapat memahami bagaimana mereka memaknai dan menghadapi situasi tersebut. Dan demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih dan perhatian dari semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.